Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Nadia Puteri Alindi. Teman-teman bisa panggil aku Kak Nadia. Aku merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu membuat storytelling dalam materi pendidikan agama Islam. Penasaran? Yuk tonton videonya. Oke teman-teman, nah kalau tadi pembukaannya kita agak sedikit formal, sekarang kita bawa enjoy dan santai aja ya teman-teman, supaya pembelajaran kita nggak ngebosenin dan kita bisa lebih interaktif. Nah, kira-kira teman-teman ada yang udah tahu belum? Pada kesempatan kali ini kita mau membahas apa sih? Kita mau belajar tentang apa sih? Ada yang tahu? Oke, teman-teman pasti sudah tahu karena sudah membaca ya di judul di atas atau bahkan di thumbnail juga sudah kelihatan. Betul banget teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-6. Karena hadis Arba'in Nawawi ternyata ada kisah di baliknya gitu teman-teman, yang sangat amat menarik untuk kita ketahui. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Oke teman-teman, kan tadi udah tahu nih kalau kita hari ini akan membahas materi mengenai kisah representatif dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-6. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, teman-teman ada nggak yang udah pernah mendengar isi dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-6? Atau bahkan ada yang sudah pernah menghafal? Boleh dong ketik di kolom komentar. Nah, sebelumnya aku juga mau nanya nih, kira-kira hadis Arba'in Nawawi yang ke-6 ini membahas mengenai apa sih? Iya benar banget, hadis Arba'in Nawawi yang ke-6 ini membahas mengenai halal, haram, dan syubhat. Nah sebelum kita membahas kisah yang sangat seru dan inspiratif ini, izinkan aku untuk membacakan matan atau isi daripada hadis ini, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a lidini wa 'irdihi faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, bahwasannya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal yang samar-samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal yang samar-samar atau dari hal yang syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh kepada hal yang samar-samar atau hal yang syubhat, maka ia telah terjatuh kepada yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, dari hadis yang udah aku bacain tadi, sudah jelas banget bahwasannya hadis tersebut menegaskan bahwa yang halal itu jelas. Apa maksudnya? Yang halal itu jelas-jelas boleh untuk dilakukan. Dan yang haram juga jelas. Jelas apa? Jelas-jelas tidak boleh dilakukan. Kemudian di antara halal dan haram terdapat sesuatu di tengah-tengah. Apa namanya? Syubhat. Syubhat ini adalah hal yang samar-samar atau belum diketahui kejelasannya. Ini halal atau haram. Nah yang mana hal ini seringkali terjadi di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Betul tidak? Kadang mungkin kita mau makan sesuatu tapi kita tidak tahu makanan ini hukumnya apa, halal atau haram. Nah, yang kayak gini berarti masih samar-samar teman-teman, masih belum jelas hukumnya. Namanya apa? Namanya syubhat. Jadi di dalam hidup kita itu bukan hanya tentang hitam dan putih saja, tapi juga ada abu-abu, yang
mana yang masih belum jelas hukumnya, teman. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang kenal nggak sama Imam Abu Hanifah? Siapa sih yang nggak kenal sama beliau? Namanya sudah sangat familiar sekali di telinga kita semua ya, teman-teman. Beliau adalah seorang ulama dan juga pendiri dari mazhab Hanafi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah orang tua Imam Abu Hanifah. Bagaimana kisahnya? Yuk kita saksikan. Ini adalah Sabit. Ini adalah seorang tuan pemilik kebun apel. Dan ini seorang muslimah, anak dari tuan pemilik kebun apel. Dan ini adalah buah apel. Oke, langsung saja kita mulai ya, teman-teman. Pada suatu hari, hiduplah seorang lelaki yang bernama Sabit. Ketika itu usianya sudah beranjak remaja. Ia terlihat sedang berjalan di dalam hutan dan menyusuri aliran sungai. Dengan pakaiannya yang sederhana dan kondisinya yang cukup lelah karena habis bekerja, kemudian perutnya berbunyi karena lapar yang melanda perutnya. Di tengah-tengah rasa laparnya itu, ia menemukan sebuah apel yang ada di pinggir sungai. Lalu, ia bergegas mengambil buah apel tersebut. Tanpa berpikir panjang, karena rasa lapar yang sudah sangat melanda perutnya, Sabit pun menggigit buah apel tersebut. Lalu, setelah satu gigitan dimakannya, ia berpikir, "Astagfirullahaladzim, ini buah apel punya siapa ya? Aku tidak tahu siapa pemilik dari buah apel ini. Ya Allah, aku telah menggigitnya. Aku tidak mau ya Allah jika gigitan apel ini membawa keharaman bagi diriku. Aku harus mencari tahu siapa pemilik dari buah apel ini, supaya ia meridhoi apa yang sudah aku gigit dari buah apel ini." Kemudian Sabit membawa satu buah apel ini dan berjalan menusuri aliran sungai. Aku harus mencari di mana buah apel ini jatuh dari pohonnya. Buah apel ini terbawa arus sungai. Sudah pasti nanti di ujung sungai ini pasti ada pohon apel. Sabit pun berjalan dan terus berjalan menusuri aliran sungai. Tak peduli perutnya yang semakin lapar. Padahal di tangannya ada sebuah apel yang bisa ia makan. Namun ia tetap bersikeras untuk mencari siapa pemilik dari pohon apel tersebut, untuk mendapatkan kejelasan bahwasanya ia bisa nggak memakan apel ini dengan hukum yang halal. Ia berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya di ujung sungai Sabit menemukan titik terang. Sabit melihat sebuah pohon apel yang besar. Lalu bergegas ia menghampiri pohon apel tersebut. Alangkah takjubnya ketika Sabit melihat kebun apel yang sangat luas. Namun, di sisi kanan ia melihat sebuah rumah yang di depan pagarnya ada seorang lelaki tua yang Sabit yakini bahwasanya lelaki tua itu adalah pemilik dari kebun apel tersebut. Dengan segera, Sabit menghampiri lelaki tua tersebut. "Assalamualaikum Tuan." "Waalaikumsalam, wahai anak muda. Ada apa?" "Wahai Tuan, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Tuan. Tadi ketika saya berjalan di sisi sungai, saya menemukan sebuah apel ini. Dengan kondisi perut saya yang sangat lapar, saya tak sengaja menggigit buah apel ini. Maka dari itu,
kedatangan saya di sini, saya ingin bertanya apakah buah apel ini merupakan buah yang jatuh dari kebun apel yang Anda miliki, wahai Tuan. Lalu Tuan ini menjawab, "Iya, benar, saya adalah pemilik dari kebun apel yang ada di sini. Dan kemungkinan besar buah apel itu jatuh dari pohon saya, karena hanya ada pohon apel satu-satunya itu di kebun saya." Kemudian Sabit berkata, "Alhamdulillah, Tuan, kedatangan saya di sini selain untuk mencari tahu, saya juga ingin meminta ridho dari Tuan. Saya ingin meminta maaf karena saya telah menggigit sebagian dari buah apel ini, dan juga saya ingin meminta ridho untuk mendapatkan kehalalan dari apa yang sudah saya makan, wahai Tuan." "Oh, jadi kamu telah menggigit buah apel tersebut tanpa izin saya?" "Iya, Tuan, saya meminta maaf, Tuan. Saya sangat lapar dan saya tidak berpikir panjang. Ketika saya menggigit, baru saya berpikir bahwasannya apel ini belum ada kejelasan halal atau haram. Maka dari itu saya berjalan menyusuri sungai untuk mencari tahu dan untuk mendapatkan kehalalan dari apa yang sudah saya gigit, wahai Tuan." Tuan tersebut termenung melihat sikap dari Sabit. Lalu Tuan tersebut berkata, "Baik, wahai anak muda, siapa namamu?" "Nama saya Sabit, wahai Tuan." "Sabit, saya akan mengikhlaskan gigitan apel tersebut agar apa yang sudah kami makan mendapatkan hukum yang halal, tapi dengan satu syarat." "Apa itu, Tuan? Apa itu syaratnya? Beritahu saya akan memenuhinya." "Syaratnya adalah kamu harus menikahi anak gadis saya." "Hah? Yang benar, Tuan?" "Iya, tapi anak gadis saya seorang yang buta, tuli, bisu, dan juga lumpuh." Kemudian Sabit termenung, berpikir sejenak akan langkah yang akan ia ambil. Namun kemudian dia menjawab, "Baik, Tuan, saya setuju." "Mengapa kamu setuju? Kamu belum kenal dengan anak saya." "Karena saya ingin mendapatkan keikhlasan dari Tuan, supaya apa yang sudah saya makan menjadi halal dan tidak ada keharaman di dalamnya." Baik, keduanya pun setuju untuk menikahkan Sabit dengan anak dari Tuan pemilik pohon apel. Hari pernikahan pun tiba. Sabit sudah berijab kabul dalam akad dengan anak dari pemilik pohon apel tersebut. Setelah akad selesai, Sabit menghampiri Tuan pemilik pohon apel. "Assalamualaikum, Tuan." "Waalaikumsalam." "Tuan, saya sudah memenuhi syarat darimu. Apakah saya sudah mendapatkan keikhlasan daripada apel yang sudah saya gigit?" "Alhamdulillah, Sabit, saya sudah ikhlas atas gigitan apel tersebut." "Alhamdulillah, terima kasih, Tuan." "Sabit, anak saya ada di dalam kamar tersebut. Silakan hampiri." "Baik, Tuan, terima kasih." Sabit bergegas menghampiri sebuah kamar yang pintunya tertutup. Tanpa berlama-lama, Sabit pun segera mengetuk pintu tersebut. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum." Karena Sabit mengetahui bahwa istrinya adalah seorang yang tuli dan bisu, maka ia segera membuka gagang pintu tersebut dan masuk ke dalam. Terdapat seorang wanita yang membelakanginya. "Waalaikumsalam." Alangkah terkejutnya Sabit melihat pandangan yang ada di hadapannya. Wanita yang sangat cantik, bercahaya, dan bersih. Dan terkejut pula ia ketika mengetahui bahwa wanita tersebut tidak tuli dan tidak bisu. Sabit pun bertanya-tanya, "Masya Allah, apakah kamu istriku?" Wanita tersebut menjawab, "Iya, wahai Sabit." Lalu datanglah Tuan pemilik kebun apel. Sabit pun menatap Tuan tersebut. "Wahai Tuan, manakah wanita yang engkau bilang ia adalah seorang yang tuli, bisu, buta, dan juga lumpuh?" Kemudian wanita tersebut tersenyum. Dan Tuan pemilik apel pun tersenyum lalu menjelaskan, "Wahai Sabit, anak saya memanglah buta. Ia buta dalam melihat keburukan.
Lalu anak saya juga tuli. Ia tuli dalam mendengar hal-hal yang membawa kepada keburukan. Lalu anak saya juga bisu. Bisu dalam membicarakan hal-hal yang tidak baik. Dan anak saya juga lumpuh. Lumpuh dalam berjalan menghampiri kepada hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan. Lalu mendengar hal tersebut, Sabit pun menangis terharu. Lalu ia pun hidup bahagia bersama sang istri dan membuahkan seorang anak yang menjadi imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah, pemilik dari mazhab Hanafi. Nah, itu adalah sepenggal kisah di balik representatif dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-6. Nah, jadi teman-teman, dalam hidup kita itu banyak sekali pilihan. Ada yang jelas-jelas halal dan ada yang jelas-jelas haram. Namun ada juga yang samar-samar atau belum jelas. Nah, tugas kita yaitu menjaga diri sendiri, karena setiap makanan yang masuk, setiap harta yang kita ambil, dan setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan mempengaruhi hati kita. Nah, jika kita ingin hati kita bersih, hidup kita tenang, dan ilmu kita berkah, mulailah dari yang halal. Semoga kisah Sabit itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam memilih yang kita makan, yang kita beli, dan yang kita lakukan. Nah, begitu saja teman-teman storytelling pada kesempatan kali ini. Saya Nadia Putri Alindi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.